para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini masih kita membahas tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabatnya ke berbagai pelosok negeri. Yang kemarin kita bahas itu tentang wasiat baginda Nabi Muhammad SAW untuk Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari yang beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman atau ke pelosok Yaman. Nabi Muhammad SAW itu memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal sebelum berangkat ke Yaman. Beliau bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Mu'adzan ila al-Yaman. Faqala yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa." Beliau bersabda bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengutus kakeknya dan Mu'adz ke negeri Yaman. Maka beliau bersabda, "Hendaklah kalian mudahkan dan jangan persulit. Yassira wa la tu'assira." Yassira, mudahkanlah. Hendaklah kalian mudahkan dan jangan persulit. Artinya kita memberikan keluasan-keluasan toleransi ketika kita pertama kali berdakwah ke satu daerah yang memang daerah tersebut ummatud dakwah. Ada yang menyebut ummatud dakwah ini adalah orang-orang yang kita dakwahi dan mereka ini non muslim. Mereka ini non muslim. Kita dakwah kepada mereka. Kita dakwah kepada mereka dan ini orang-orang yang kita dakwahi itu disebut dengan ummatul dakwah. Sedangkan kita itu disebut dengan ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Dua istilah ini tetap butuh terhadap dakwah, baik ummatul dakwah maupun ummatul ijabah. Orang yang memang dia non muslim sehingga kita mengajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian kita yang muslim pun butuh terhadap ajakan-ajakan yang baik. Ajakan-ajakan yang baik, ajaran-ajaran yang baik yang bisa menyempurnakan amal ibadah kita. Itu namanya ummatul ijabah. Tidak serta-merta kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Tidak serta-merta kita sholat tanpa didasari dengan ilmu. Kita enggak zakat tanpa didasari dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal ibadah maupun amal soleh yang tidak didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap pekerjaan yang tidak didasari ilmu itu mardudah la tuqbalu, bisa tertolak dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita butuhkan ketika kita menghadapi ummatud dakwah. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW terhadap Mu'adz bin Jabal, "Yassira wa la tu'assira." At-taysir bukan at-ta'sir. Memberi kemudahan-kemudahan kepada mereka, bukan memberikan kesulitan kepada mereka. Kasih mereka toleransi dulu. Yang penting mau dulu untuk masuk Islam. Kita ajak mereka pelan-pelan, mereka mau
masuk Islam, barulah kita ajarkan yang lainnya secara bertahap. Nah, nanti ada implementasi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terhadap Mu'adz bin Jabal, yaitu penjabaran dari yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Ya. Kemudian beliau bersabda, mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, wa basyira, berilah kabar gembira. Jangan kita langsung menghadapkan ke, maksudnya jangan kita langsung ngasih kabar kalau nggak sholat nanti masuk neraka, ini begini nanti dapat dosa, ini dapat dosa, ini dapat dosa. Orang sering dengar kayak gitu kabur duluan nanti, khawatir kabur duluan. Baru masuk Islam udah banyak kewajiban yang saya lakukan. Ini gimana nanti? Banyak beban yang mesti saya lakukan. Nah, namanya mu'allafati. Makanya di Al-Quran itu disebut wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang baru masuk Islam itu disebut dengan mu'allaf. Cara sholatnya itu perlahan. Ya, gak bisa langsung kita ajarin baca Fatihah misalnya. Baca Fatihah dalam sholat wajib baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah nggak sah. Dia mau sholat aja untung, istilahnya. Dia mau sholat aja untung. Ya, tetap kita ajarkan tentang kewajiban sholat. Artinya yassiro wa la tu'assiro. Permudah itu agama. Kasih toleransi dulu. Ajarkan secara bertahap. Ya, ajarkan secara bertahap. Kasih toleransi, kasih kemudahan, akan tetapi masih dalam ruang lingkup syariah. Ya, kasih toleransi yang tidak melanggar etika ataupun aturan agama. Nah, itu yassiro wala tu'assiro namanya. Wala tunaffiro, jangan sampai kelakuan kita, ucapan kita baru kita tahu dia masuk Islam, padahal mu'allafah, orang yang mesti dibina, dibimbing apanya? Hatinya. Ini masih lemah. Mu'allaf itu yang mesti dibimbing. Hatinya masih lemah. Nanti digoyah sedikit balik lagi ke agama sebelumnya. Kita ajarkan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mudah. Ya. Ad-dinus samhah, agama yang penuh dengan toleransi. Kita tidak bisa melakukan ini. Ada ar-rukhsah namanya, rukhsah. Ada rukhsah namanya. Rukhsah itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Namun ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syarat biar supaya kita bisa melakukan rukhsah. Ya. Kemudian watatawa'a, saling patuhlah kalian berdua, dan wala takhtalifa, jangan saling berbeda pendapat atau jangan saling bersengketa, jangan saling berselisih di antara kalian berdua. Kemudian ada sabda baginda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dalam rangka menjelaskan merinci dari hadis yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Beliau mengatakan, faqala innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Engkau ini bakalan ngadepin nanti di Yaman itu orang-orang ahli kitab. Ahli kitab itu orang Nasrani yang memang dia menguasai kitab Injil. Kalau kitab Injil yang asli itu mengajarkan tauhid kepada Allah, dan juga menyebutkan tentang sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, itu diajarin. Makanya dulu waktu baginda Nabi ke Syam, beliau ini ketemu dengan Buhairah. Ya, Buhairah melihat tanda-tanda kenabian yang waktu itu, padahal Nabi ini masih umur 12 tahun, umur 12 tahun, lagi diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke Syam.
Pas di Syam ketemu dengan Buhairah. Buhairah ini ahli kitab. Ya, Buhairah ini pendeta istilahnya. Pendeta. Rohib lah bahasanya, itu rohib. Seorang pendeta. Karena dia hafal Injil, pernah belajar lah Injil ya. Injil zaman dulu yang belum penuh tahrif, yang belum penuh dengan pemalsuan. Beliau tahu baca Taurat juga. Kemudian melihat baginda Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi nabi, karena waktu itu masih umur 12 tahun. Nah, ketika dia ini melihat sosok nabi dengan sifat-sifat kenabian di sosok baginda Nabi Muhammad SAW, diantaranya itu adalah wala yuradilluhu fisyamsi dzu fatmi. Ada yang baca dzu fitani. Ya. Dan Nabi ketika jalan itu walaupun di bawah terik matahari, bayangannya enggak kelihatan. Bayangan baginda Nabi ini enggak kelihatan. Wala yuradilluhu fisyamsi dzu fitani. Nabi ini enggak kelihatan bayangannya. Kenapa enggak kelihatan? Dinaungin sama matahari. Ya. Dinaungin sama matahari. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam kitab Maraqil Ubudiyah menyebutkan beberapa sifat-sifat baginda Nabi. Nabi Muhammad SAW itu enggak pernah dihinggapi sama laler. Nabi Muhammad SAW itu ketika lewat di situ banyak binatang enggak pernah kabur lari ketika melihat baginda Nabi. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika madep ke depan, beliau ini bisa melihat ke belakang. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatat. Ya. Beliau ini ketika ngadep ke depan bisa melihat ke belakang. Jangan ke belakang, melihat masa depan pun itu yang seperti yang dikatakan oleh Adi bin Hatim. Ya, ada 3 kejadian di mana 2 diantaranya saya melihat sendiri. 3 perkataan baginda Nabi terhadap masa depan istilahnya. Nah, itu pernah kita bahas ya di beberapa minggu yang lalu, dan itu kenyataan. Ini yang disebut dengan mukjizat. Nah, ketika di Syam itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dilihat lagi di Syam ini dilihat sama Buhairah. Ini disebut dengan irhas namanya, tanda-tanda kenabian, irhas. Ya. Jadi kalau udah jadi nabi, beliau mempunyai khawariq lil adah, itu disebut dengan mukjizat. Nah, beliau lihat ada tanda kenabian, manggil Abu Thalib sini. Nah, ketika manggil dibilang, "Ini dari bangsa apa?" Quraisy. Ya, dari Arab. Quraisy, bangsa Quraisy Bani Hashim. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Tahu sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan dengan di kitab itu. Ini cocok nih kayaknya. Ini adalah seorang nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul. Dialah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi disuruh pulang bersama Abu Thalib. Abu Thalib ente pulang ke Mekah, ya, kembali ke Mekah. Jangan sampai orang-orang Yahudi yang ada di Syam ini melihat siapa? Melihat Muhammad masih kecil. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu paham tanda-tanda kenabian. Ya. Mereka ini paham. Maka ketika dia melihat Nabi, ada peluang, ya, ada peluang bahwa Yahudi ini bakalan mengejar baginda Nabi dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dihadapi oleh Mu'adz bin Jabal nantinya. Di mana? Di Yaman. Ada sekelompok Yahudi di sana. Nah, makanya baginda Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, Mu'adz bin Jabal. Kalau kamu ke
ke Yaman, maka fad'uhum alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Pertama syahadat dulu, ya. Ajak mereka untuk syahadat. Ajak orang-orang ahli kitab itu untuk syahadat. Karena udah banyak bukti yang menjelaskan tentang sifat-sifat kenabian. Nanti Mu'adz bin Jabal ketika di Yaman itu menerangkan itu semua, dan mengajak mereka untuk ikut agama Islam, ya. Dan ini poin penting. Kenapa penting? Karena ketika ada seseorang yang bisa masuk Islam karena sebab kita, atau ada orang rajin ibadahnya karena sebab kita, maka ini yang termasuk dalam hadis Rasulullah, la ayyahdiyakallahu rajulan wahidan, la ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Ya. Kalau sekiranya engkau mengajak seseorang, kemudian dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab kamu, perantara kamu. Kalau orang ini bisa menjalankan ibadah dengan baik karena sebab kita, maka apa? Kata Nabi, khairul laka min humurin ni'am. Ini sama seperti lebih baik, bahkan lebih baik dari onta merah, ya, onta merah. Kemudian kalau sudah syahadat, maka ajak lagi perlahan-perlahan, tadriji namanya, secara bertahap. Kalau udah syahadat, baru ajarin sholat, ya, ajak mereka untuk sholat. Terangkan bahwa sholat itu kewajiban. Kemudian kalau mereka udah mau sholat, ya, udah benar sholatnya, misalnya bertahap secara bertahap. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa'inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim. Baru kalau udah benar sholatnya, ajarin tentang zakat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka ini untuk zakat. Ya, perlahan-lahan dibimbing dulu, perlahan-lahan. Ayo kita ada ketika menjadi orang Islam itu Allah mewajibkan kepada kita itu untuk sholat. Nah, kalau udah benar sholatnya diajarin pelan-pelan. Fatihah belum hafal misalnya, baca zikir yang seukuran dengan panjangnya bacaan Fatihah misalnya. Nah, itu untuk mu'allaf nggak bisa kita langsung wajibin harus baca Fatihah, harus baca ini, baca itu, baca ini. Susah ini mah. Mendingan di agama gue yang dulu istilahnya. Kabur lagi dia. Ya, jadi perlahan, bertahap. Wala tunabbiro, jangan sampai apa yang kita katakan itu membuat orang lain ini menjauh dari ajaran agama Islam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mewasiatkan kalau sudah mau zakat yang dikasihkan atau diberikan kepada fuqara, fakir miskin di sekitar mereka, maka fa iyyaka wa karaima amwalihim, hindari olehmu harta-harta yang mulia dari mereka. Artinya ini harta zakat, jangan main makan sembarangan. Harta-harta yang bukan milikmu jangan sampai dimakan olehmu, wahai Mu'adz. Ya, karena ini berkaitan dengan dosa sesama manusia. Kalau dosa sesama manusia itu cara taubatnya lebih susah. Ya, mesti ayyam bro'a min haqqi sahibihi. Enggak cukup dengan apa? Gelar sejadah, istighfar. Nah, ini udah saya jelaskan ya kemarin. Inilah pentingnya. Jadi dari kisah ini, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, ini berarti apa?
bahwa tugas untuk berdakwah bukan hanya tugas baginda Nabi, bukan hanya kewajiban baginda Nabi, bukan, tapi kewajiban kita semua. Ya, kewajiban kita semua, sebagaimana dijelaskan atau disebutkan di surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Biar bisa dikatakan sebaik-baiknya umat, maka ada tiga hal yang mesti kita lakukan. Apa? Kuntum khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pertama adalah kita mesti amal ma'ruf. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ya, biar orang lain mau sama-sama ibadah kepada kita. Ibadah dengan kita, bersama-sama kita. Mereka ibadah bersama-sama kita. Kita ibadah, kemudian mereka juga mau ikut beribadah dengan kita. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian yang kedua, nahi munkar, melarang atau mencegah dari yang munkar. Mencegah dari yang munkar. Ya, ini kewajiban kita juga. Kalau mau dikatakan sebagai ummah, khairu ummah, sebaik-baiknya ummah. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, bukan hanya amar ma'ruf nahi munkar, tapi apa? Kita mesti beriman kepada Allah. Yang ngajak mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ngajak itu juga sebisa mungkin melakukan ibadah yang baik dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita dikatakan dalam syair itu, termasuk yang dikatakan dalam syair, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arin 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan engkau melarang sesuatu tapi engkau sendiri melakukannya. Kita ngelarang sesuatu, kita nyuruh sesuatu, enggak dilakuin sama kitanya yang nyuruh. Kita melarang sesuatu tapi kita sendiri ngelakuin. Jangan sampai kayak istilahnya kalau di terminal tuh yang suka ngajak, ayo blok M calo ya. Itu yang suka ngajak doang, tapi dia sendiri kagak ngikut, istilahnya nyuruh orang ke naik metro mini ke Lebak Bulus, dia sendiri kagak ikut ke Lebak Bulus, istilahnya begitu. Ya, inilah pentingnya kita menjadi khairul ummah, umat yang sebaik-baiknya. Dan di sini juga ada mungkin dari kita, ya, ada yang merendahkan dirinya sehingga dia nggak mau untuk berdakwah. Berdakwah itu artinya apa? Mengajak seseorang untuk satu tadi ummatud dakwah, untuk masuk Islam. Ketika kita berdakwah kepada ummatud dakwah, ya, berdakwah kepada orang non muslim, kita dakwah kepada mereka, kepada non muslim agar mereka ini mau masuk ke agama kita. Yang kedua, kepada ummatul ijabah. Ummatul ijabah siapa? Kita, orang-orang muslim. Berdakwah kepada ummatul ijabah dengan cara apa? Mengingatkan dari kelalaian mereka. Misalnya, udah lama nih nggak kelihatan di masjid, yuk kita bareng ke masjid misalnya. Ya, saling mengingatkan di antara kita. Kita ini kalau di Syarah Arba'in Nawawi, Jawahir Lu'lu'iyah namanya. Kita ini ibarat apa? Baju yang udah robek. Ya, baju yang udah robek. Mungkin baju kita ini robek. Kenapa? Karena kita sebagai manusia nggak luput dari kesalahan, kekhilafan. Ya, khotoun. Kita ini termasuk orang-orang yang suka melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu
diibaratkan dengan robek baju yang robek. Untuk nambelnya itu mesti pakai apa? Pakai jarum dan benang. Nah, kalau hati kita yang tercemar, itu nambelnya apa? Mesti dengan istighfar. Kadang kita lalai istighfar, maka mesti ada orang yang apa? Ngingetin kita bahwa ini salah. Ya. Bahwa ini salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Biar supaya orang itu bisa bertaubat, maka guru saya itu bilang, ya, at-tawwab wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ajarkan kami cara taubat yang benar. Kita tahu dari mana cara taubat yang benar? Ya, tahu dari guru-guru kita. Guru-guru kita ini tahu dari mana? Dari guru-gurunya. Guru-gurunya tahu dari mana? Dari guru-gurunya sambung ke Rasulullah. Ya, termasuk Syekh Al-Imam An-Nawawi menyebutkan syarat-syarat taubah. Ya, dulu pernah juga saya terangkan. Nah, sehingga karena kita merasa makhluk yang bukan maksum, artinya tidak maksum. Tidak maksum itu kita ini tidak luput dari dosa. Masa sih orang yang berdosa seperti kita nasihatin orang? Kayaknya nggak pantas, aneh sendiri belum ngelakuin. Masa sih orang yang berdosa seperti kita melarang orang dari hal-hal yang munkar? Kayaknya belum pantas. Ini ditegur di kitab Lataiful Ma'rifah, Lataiful Ma'arif. Ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, walau lam ya'idhin nasa ila ma'sumin minaz zalal, kalau seandainya enggak ada satupun orang yang mau menasihati manusia. Kenapa? Sebabnya karena dia menyangka bahwa dirinya ini bukan maksum, yang tidak luput dari kesalahan. Maka apa? Lam ya'id ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun. Maka tidak ada satupun orang yang mau menasihati selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak ada yang mau. Saya sendiri banyak dosa, tapi apakah saya punya kewajiban untuk berdakwah? Ya, saya punya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan apa yang saya punya, sesuai apa yang saya bisa. Ya, sesuai apa yang saya bisa. Jangan merasa mentang-mentang punya dosa, kita punya dosa, mereka punya dosa. Udah, jangan sok-sokan saling nasihatin, jangan sok suci ente, istilahnya begitu ya. Jangan sok suci ente juga punya salah kan, ente juga punya aib kan, gini. Jangan seperti itu. Karena apa? Kalau tidak saling nasihati, maka tidak ada lagi yang menasihati kita selain Rasulullah SAW. Kalau kita merasa nggak maksum, kemudian kita tidak menasihati, maka yang nasihatin itu hanya Rasulullah, karena Rasulullah doang yang maksum. Guru-guru kita sama-sama punya istilahnya dosa. Kita ini bukan orang-orang yang maksum, tapi kita berusaha untuk jadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah dan juga menjauhi larangannya. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, perintah-perintahnya pun itu sudah banyak Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Di antaranya apa? Rasulullah ngajarin buat kita sebagai orang tua. Ya, ini di kalangan keluarga. Ini yang saya katakan kemarin, bahwa di setiap kita, di keluarga kita, RT kita, RW kita, kelurahan kita, kecamatan kita, itu mesti ada yang mengingat. Ya, semua orang merugi kecuali yang beriman dan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mereka yang beriman dan juga berwasiat untuk mengerjakan yang hak dan juga berwasiat untuk saling sabar. Ya, saling sabar. Semua orang merugi. Semua orang merugi kalau nggak mau saling menasihati. Semua orang merugi kalau dia gunakan waktunya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah di kalangan keluarga kita, ya, kita sendiri itu
Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bisalati bisab'in sinin." Ya, kita diperintahkan untuk menjaga keluarga dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Rasulullah juga bersabda untuk selalu menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun udah diperintahkan kita sebagai orang tua untuk nyuruh anak kita sholat. Ya, ini bahkan ulama-ulama banyak yang mengkiaskan kepada amal ibadah yang lainnya. Contohnya apa? Puasa. Ya, puasa, atau kadang mendidik anaknya untuk berbuat baik, berbagi, nolong orang. Nah, itu mulai diajarkan dari kecil. Ya, mulai diajarkan dari kecil. Kita mulai ajarkan anak-anak kita, bukan hanya dari umur 7 tahun kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya awal yang mesti kita ajari ke anak-anak kita adalah wa awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Yang mesti kita ajarin dulu apa? Kita kenalin Allah. Ya, dengan apa? Dengan mengenalkan sifat-sifat Allah, dengan mengenalkan asma-asma Allah, asmaul husna. Nah, itu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya setiap dikasih, coba gimana ucapinnya? Alhamdulillah. Nah, itu mengajarkan mengenal Allah, bahwa Allah lah yang sebenarnya memberikan itu. Ya, dengan cara apa? Menggerakkan hati orang untuk berbagi kepada kita. Itu cara kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Ya, dikasih jazakumullah khairan katsira. Ayo, mau makan, baca Allahumma barik lana. Kita makan bukan sekedar makan, tapi minta keberkahan dari Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu pada hakikatnya apa? Udah ngajarin berdakwah kepada keluarga kita. Bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi perlahan, bertahap. Nah, kalau umur 7 tahun kita ajarin, ya, mulai suruh sholat. Bagusnya dari sebelum 7 tahun. Kenapa? Biar pas 7 tahun dia udah terbiasa dengan sholat, udah gak kaku lagi gimana caranya sholat. Minimal lihat orang dulu dia. Ya, ayo kita ke masjid bareng nak, misalnya ke masjid bareng. Nah, itu kan ngajak. Dakwah itu mengajak artinya. Kita ke masjid bareng, kita ajak anak kita dari keluarga kita dulu. Kita ajak anak kita ke masjid dari umur 3 tahun misalnya. Tetap kita awasi biar supaya nggak ganggu orang lain misalnya ibadah. Nah, itu adalah dakwah terhadap keluarga. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah. Ya. Kemudian umur 10 tahun, baru ketika dia tidak mau sholat, maka kita pukul dia. Tapi pukulan yang darbatan ghairu mubarraj, pukulan yang nggak boleh nyakitin sampai bekas misalnya. Kita pukul, ini merah, apalagi sampai berdarah. Ya, itu Islam nggak ngajarin sebenarnya. Ya, itu Islam nggak ngajarin. Tapi Imam Tabrani itu pernah bilang, minat ta'dib ta'liqus syauq. Ya, minat ta'dib di antara hal-hal yang mendidik. Artinya ini bagian dari pendidikan adalah apa? Ta'liqus syauq. Syauq itu apa? Rotan lah istilahnya. Rotan bahasanya itu menggantung rotan. Misalnya di ruang tamu kita gantung. Nah, kalau kamu nggak mau sholat, abah pukul nih. Cuma aja istilahnya, walaupun istilah ini menurut mungkin ada sebagian yang kontra ya, tapi faktanya, mohon maaf, faktanya bahwa pendidikan zaman dulu itu
sangat efektif membentuk karakter seseorang yang kuat, ya, dibanding pendidikan sekarang. Mungkin ini pendapat saya begitu. Nah, inilah pentingnya dakwah. Walaupun anak kita belum diwajibin di umur 7 tahun, tapi ketika dia melaksanakan sholat, kita dapat pahala sholat dari dia, ya, pahala sholat. Kenapa? Dia belum balik, belum dapat pahala dan belum dapat dosa. Walaupun ninggalin sholat, udahlah biarin, masih kecil, dia belum balik ini, gak usah sholat dulu. Oh, gak bisa begitu. Umur 7 tahun kita ajak, kita dakwah kepada keluarga kita, anak kita. Ya, kita dakwah kepada anak kita biar mau sholat dulu. Kenapa? Biar terbiasa pas balik nanti. Ukuran balik bagi laki itu kapan? Ya, ketika ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Ya, keluar, mohon maaf, ya, sperma. Ketika keluar buat laki, ketika sudah keluar sperma, maka itu dihitung balik. Kalau balik, maka dia mukallaf. Artinya apa? Terbebani dengan kewajiban-kewajiban. Kalau kita tidak didik dari kecil, maka ada kemungkinan besar ketika balik dia tidak terbiasa dengan kewajiban-kewajiban itu. Bahkan mohon maaf, ada anak-anak yang tidak tahu tentang kewajibannya, gimana mandi wajib, ya, gimana cara sholat yang benar. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang paham agama dan juga mau mengamalkan agama. Dimulai dari keluarga dulu. Dan ada poin penting di mana nasihat yang paling baik itu adalah ketika kita menasihati orang yang minta nasihat kepada kita. Itu sebenarnya hakul muslim alal muslim sittun idza laqitahu, dan seterusnya sampai wa idza stanfa'aka fansahu. Apabila mereka ini ada orang yang minta nasihat ke kita, nasihatin, jangan diajak bercanda, nasihatin dong. Kalau di Arab itu biasa, ya, insahni, ansihni, nasihatin saya. Memang dia butuh. Ya, di antara orang-orang yang lunak hatinya itu adalah orang-orang yang bisa menerima nasihat. Kebalikannya, ketika orang-orang sudah terbiasa mengikuti hawa nafsunya, maka nasihat baginya itu terasa pahit. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Ya, kita menasihati itu gampang. An-nasihatu sahlah wal muskilu qabuluha. Yang jadi permasalahannya itu adalah apa? Nerima nasihat itu. Kenapa? Li'annaha fi mazaki muttabi'il hawa mur. Karena nasihat itu bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, udah kita nggak usah ngikutin ajaran Islam, berat, mendingan udah ala kita aja, ala kita, istilahnya ala ini ya, istilahnya disesuaikan dengan kita aja udah, istilahnya nggak usah pakai tuntunan begini, ajaran begini berat, udah sesuai kita aja udah, seenak kita aja udah ibadah mah. Nah, yang kayak gitu ini termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Maka nasihat bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya itu teramat pahit. Maka ada Ibnu Battal bilang terakhir sebagai penutup, kalau hukum dakwah sendiri itu fardu kifayah, di mana setiap lingkungan itu mesti ada yang ngajarin kita, yang ngajak kita kepada kebaikan, yang melarang kita kepada dari keburukan. Itu mesti ada. Fardu kifayah hukumnya, fardu kifayah. Nah, kalau ada orang yang menerima nasihat kita, wajib hukumnya kita nasihati. Tapi kalau ada orang yang tidak menerima, bahkan dia bereaksi buruk kepada kita ketika kita nasihati, maka ada dua. Kita boleh milih, boleh nasihatin dia, boleh juga enggak. Ya, boleh juga enggak. Kenapa? Wa antaridal mal ma'in awfaq. Ya, faqad qultu liqaumi istaq, katanya. Jadi kalau ada orang keausan, ya, orang ini butuh, sebenarnya butuh, tapi ketika kita ngasih air, dia nolak.
penting ngasih air. Ya udah, biarin gugur kewajiban kita, yang penting udah ngasih air.